wa furuduhu sitatun. Fardul wudu itu ada 6. Fardul wudu itu ada 6. Ulama berbeda pendapat nih. Imam Malik mengatakan bukan 6. Imam Malik menambahkan adalku wal muala wasti'ab rash. Ada 9. Kenapa? Imam Malik menambah adalku. Apa adalku itu? Adalku itu menggosok-gosok anggota wudunya. Digosok-gosok tuh. Dia enggak cukup. Kalau kita enggak cukup. Kalau kita cukup tuh, penting air ngalir. Kalau dalam mazhab Imam Malik harus apa? Harus digosok, enggak cukup mengalir doang mesti gitu. Nah, gitu. Kemudian rambutnya harus dibasahin semua. Diratakan dengan air dalam mazhab mereka. Kemudian mualah harus terus menerus berkesinambungan. Dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab kita enggak. Tapi itu statusnya yang diwajibkan di mazhab lain, yang kita enggak wajib, tapi statusnya sunnah. Karena kaidahnya al-khurud minal khilaf mustahab, itu kaidah. Al-khurud minal khilaf mustahab. Keluar daripada perbedaan pendapat, statusnya sunnah. Wajib sebagai mazhab, sunnah di mazhab kita. Makanya kalau orang berwudu ala Syafi'i dengan semua sunnah yang Imam Syafi'i telah sampaikan dalam mazhabnya, kita seakan-akan seperti wudu dengan semua mazhab. Kita seperti wudu dengan semua mazhab, karena apa yang diwajibkan di mazhab lain jadi sunnah di mazhab kita. Nah, pertama itu furuduhu sitatun. Fardu wudu itu udah 6. Kenapa kok berbeda pendapat sih? Kok mazhab kita 6, mazhab lain berbeda? Kenapa? Padahal kan sumbernya sama kan ya? Quran. Sumbernya apa lagi? Hadis. Loh, kenapa berbeda? Yang perlu dipahamin, furu'iyah itu, yang namanya furu'iyah itu hasil ijtihad. Itu perlu dipahamin. Yang namanya furu'iyah seperti rukun, fardun, ini ini menjadi sunnah, ini menjadi haram dan lain-lain, itu semuanya istihad. Istihad itu apa sih? Perkara yang mereka meneliti, tapi dengan kapasitas ilmu jelas, ada alatnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka punya alatnya. Apa alatnya? Jelas, Qur'annya, hadisnya. Bukan sekedar Quran dan hadis, hafal ratusan ribu hadis, paham lughat tata bahasa Arabnya dan lain-lainnya. Jadi kalau orang sekarang tidak mau bermazhab, cukup mengambil Quran dan hadis, itu kurang tepat. Kenapa? Karena kemampuan ilmunya tidak selevel seperti mereka. Nggak bisa kita mencomot Quran hadis. Nanti kita maknai dan kita pahami Quran hadis itu versi kita. Kenapa? Ya karena sesuai pemahaman kita, akhirnya rusak agama kalau semuanya ala versi masing-masing, rusak. Karena nggak punya kapasitas. Kalau dia punya kapasitas seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam mazhab, silahkan. Tapi kira-kira nyampe atau enggak? Kalau pintu-pintu mustahid mutlak sih seperti udah nggak ada. Udah susah untuk mencapai level keilmuan seperti mereka, udah susah. Imam Suyuti itu kurang apa alimnya? Kitabnya ratusan, alimnya luar biasa. Beliau kalau berguru saking cerdasnya, itu gurunya nanti di muridnya. Kelelep ilmunya sama Imam Suyuti. Saking alimnya, beliau pernah mengaku, saya sudah mencapai level derajat mustahid mutlak seperti imam lain. Akhirnya beliau tarik kembali ucapannya. Ternyata apa? Beliau dalamin nggak nyampe. Bayangin, lah kalau Imam Suyuti begitu, orang-orang sekarang yang belajarnya cuma lewat terjemah, lewat repot. Bahasa Arab nggak bisa, balaghah nggak bisa, apalagi tata bahasa Arab yang nggak bisa, comot-comot, aduh, rusak jadi agama sesuai dengan hawa nafsunya. Nah ini jangan. Maka bermadhab
kata Imam Ali Al-Khawas ditanya, apa hukum bermadhab? Kata Imam Ali Al-Khawas, dia menjawab, wajib hukum bermadhab. Karena kalau nggak bermadhab rusak nanti. Dipahamin Quran hadis menurut versi dia. Akhirnya rusak. Nggak kuat keilmuannya. Nah, jadi fardu sita. Jadi semua ini hasil apa? Hasil istihad. Nama istihad kan boleh berbeda-beda. Istihad itu ya, kalau benar dapat 2, salah dapat 1. Tapi istihad pun dengan ilmu gitu. Baik. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Fardu wudu pertama niat. Dari mana dalilnya niat? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan dengan niat. Pertanyaannya, apakah semua amal perbuatan harus dengan niat? Semua? Nah, galiban. Umumnya amal perbuatan itu pakai niat. Umumnya. Berarti ada dong amal ibadah yang nggak pakai niat, ada. Apa? Azan? Emang kalau azan niat dulu, nawaitu azan, nggak ada. Atau apa lagi? Khutbah? Nggak ada pakai niat khutbah. Ya, wakaf. Orang pengen wakaf, pakai niat? Nggak pakai. Wakaf nggak ada niat. Ya, jadi nggak semua harus pakai niat. Terkadang cukup dengan lapal saja, kayak wakaf kan dilapalkan. Nazar cukup pakai lapal, nggak perlu pakai niat. Tapi umumnya amal ibadah dengan niat. Nah, di dalam niat perlu dipahami tuh. Di sini katakan sab'u su'alatin atat bi niyatin ta'til liman qaranaha bila wasan. Haqiqatun hukmun mahalun wa zaman kafiyatun syartun wa maksudun hasan. Syekh Al-Bantani mengatakan niat itu ada 7 harus terpenuhi. Niat harus ada 7 terpenuhi. Yang pertama haqiqatun, hakikat niat. Niat itu hakikatnya apa? Inti dari niat itu apa? Niat itu adalah apa? Apa itu niat? Setiap amal perbuatan yang berbarengan dengan apa? Setiap keinginan berbarengan dengan perbuatan. Itu namanya ini qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, dalam kitab Safinatun Najah ya. Jadi menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan, itu niat. Ada temannya niat namanya azmun. Azam itu apa? Qasdu syai' walam yaqtarid bil fi'li. Yang namanya azam itu menyengaja melakukan sesuatu tanpa harus bersamaan dengan perbuatan. Contoh, misalnya apa misalnya azam tapi menempatkan niat kayak orang puasa. Niat puasa ketika terbit masuk subuh, terbit fajar, atau dari malam udah boleh. Dari malam. Dari bentuk maghrib nih, azan maghrib, masuk maghrib udah boleh niat. Padahal puasanya besok pagi. Kira-kira niat sama puasa bareng nggak tuh? Kagak bareng. Itu namanya azmun. Tapi menempati tempatnya niat. Apalagi? Banyak ya, ada perkara-perkara yang memang tidak bersamaan, tapi menempati tempatnya niat. Itu seperti orang mau zakat. Emang kalau orang mau zakat mesti apa? Mesti ketika memberi ke fuqaranya? Enggak. Kita ambil beras, niat bisa zakat fitrah, ini niat zakat fitrah saya. Nanti pas ngasih nggak pakai niat lagi, boleh begitu? Boleh. Itu azmun, yakum maqamaniyah. Atau kurban. Orang mau kurban, apa perlu niat? Ketika kepada yang motong, enggak. Niat, ini kurban sunnah atau kurban wajib saya. Nanti tinggal potong eksekusinya. Itu boleh. Ya, jadi yang namanya niat, ada niat itu berbarengan dengan perbuatan. Tapi kalau azam tidak berbarengan dengan perbuatan. Kalau bahasa kita azam itu keinginan.
Kalau kita terjemahkan cara bahasa Indonesia, azm itu adalah keinginan. Namanya ingin kan berarti apa? Ingin makan, apakah sudah makan? Belum, akan makan. Tapi kalau niat sedang berbuat, niat itu sedang berbuat. Kalau niat belum berbuat, baru ada keinginan. Kadang-kadang kita juga mempersepsikan makna apa tuh? Makna niat, makna azam seperti niat. Oh, saya mau apa? Nanti saya mau ke misalnya apa? Nanti saya mau ziarah. Ya, nanti malam saya mau ziarah. Pas sudah mau malam, lainnya kan mau ziarah. Niatnya kan mau ziarah tadi. Baik, niatnya mau ziarah. Padahal ingin bukan niat. Karena kita sudah menerjemahkan keinginan itu kita namakan apa? Niat. Padahal niat itu harus bersamaan dengan perbuatan. Kalau azmun tidak bersama dengan perbuatan. Itu perbedaannya. Baik. Pertama hakikatun, yang kedua hukmun, hukumnya. Hukum niat apa? Hukum niat wajib. Tapi apakah semua amalan wajib hukum niat jadi wajib? Tidak. Ghaliban. Umumnya yang namanya niat wajib umumnya. Kalau kata umum berarti tidak so? Emang ada amalan wajib tapi niatnya nggak wajib? Ada. Apa tuh? Tuh orang mandiin mayat. Mandiin mayat wajib atau sunnah? Wajib. Tapi niat mandiin mayat kan tuh yang orang yang mandiin jenazah tuh. Kan dia niat tuh. Niatnya wajib atau sunnah? Niatnya sunnah. Mandinya wajib. Jadi enggak semuanya apa tuh? Amalan wajib dengan niat. Makanya sebut ghaliban, umumnya saja. Nah, ya makanya berarti kalau orang mandiin jenazah dia enggak niat sah. Statusnya sunnah bukan wajib. Sah walaupun tanpa niat. Tapi afdal diniatin, saya niat memandikan jenazah gitu. Harus diniatin tuh. Apa sunnahnya. Kemudian mahallun, tempatnya niat. Tempatnya niat di mana? Tempatnya niat dalam hati, tempatnya niat. Ya, kalau melafalkan niat sunnah. Melafalkan niat sunnah dalam mazhab kita. Kalau mazhab lain mah enggak. Dalam mazhab Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan tidak ada tuh melafalkan niat. Nyaman niat dalam hati doang. Kalau Imam Syafi'i, kenapa kok Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan melafalkan niat itu sunnah? Lafal ya, bukan hukum. Kalau niat itu wajib dalam hati, melafalkannya. Kata beliau, untuk dapat menghadirkan, membantu lisan ini membantu ketika nanti menghadirkan niat. Kita usolli fardhu isya'i kita sebutin dulu. Nanti Allah ketika takbir kita hadirkan itu niat. Tujuannya yang kita ucapkan membantu hati untuk menghadirkan niat. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah lebih unik. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya, semua bentuk yang namanya wasilah lil wajib fala yahtat ila diyah. La li sihatiha bal li kamaliha faqat. Yang namanya wasilah itu perantara untuk melakukan wajib, statusnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah enggak wajib. Contoh wudu. Wudu itu wasilah buat apa? Buat salat. Wudu wasilah buat, karena wudu ini wasilah buat salat, setiap wasilah pada yang wajib, maka enggak perlu niat kata beliau. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah wudu aja enggak usah niat deh. Gitu. Ini manfaat ya, bagi orang awam sebagian yang enggak ngerti niat bisa ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi tetap ya harus belajar juga, jangan aneh awam nih ikut Abu Hanifah aja ya nggak bisa juga begitu. Ya, mesti dia belajar, ya, mesti dia pelajarin. Makanya benar kata Habib Salim rahimahullah, man kathura ilmuhu qalla i'tiraduhu kata beliau, man kathura ilmuhu qalla i'tiraduhu. Siapa orang yang luas ilmunya maka akan sedikit apa tuh i'tirad itu menyangkal atau apa saja komplain lah komplain pada seseorang. Makanya kalau lihat ada orang
melakukan sesuatu jangan dikomplainin dulu, ya, timbang dulu dengan hukum syariat. Apalagi kalau seorang wali, melakukan sesuatu secara zahir nggak benar nih, tapi jangan langsung diklaim ini salah, jangan. Ya, kata Habib Salim rahimahullah, kalau seorang belum melakukan perkara yang mujma' alaih, maka husnudzan, alaika husnudzan. Maksudnya apa? Suatu perkara yang mujma' alaih yang disepakati. Misalnya ada seseorang nih melakukan perbuatan yang disepakati ulama mujma' haram, berarti kita mesti tidak boleh kita mengiyakan atau meyakini perbuatan itu atau membenarkan, nggak boleh. Tapi kalau perkara itu belum mujma' alaih, masih ada khilaf, maka lebih baik husnudzan. Lebih baik husnudzan. Contoh, ada orang nih misalnya, kita seorang wali, zuhur nggak sholat, lewat aja. Ya, wah, kok zuhur nggak sholat? Gimana nih? Ya, kita jangan bersuudzon dulu. Mungkin aja ketika asar dia sholat. Yang namanya zuhur masa bisa dijamak nggak? Bisa dijamak. Apa ya? Kan dia nggak sabar. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh menjamak walaupun nggak sabar. Walaupun tapi jangan diamalin, nggak boleh. Itu buat kita husnudzan kepada sebagian orang yang kita lihat orang soleh kok zahirnya begitu. Jangan kita bersuudzon, karena perkara itu masih perkara mukhtalaf fih, masih ada diperselisihkan. Begitu Habib Salim rahimahullah, beliau menerangkan seperti itu. Jadi pertama apa? Hakikatul hukmun mahalun wa zaman. Kapan waktunya niat? Jelas fi awal ibadah. Kalau dalam sholat kapan? Ketika takbiratul ihram. Kalau dalam wudu ketika membasuh muka. Itu tempatnya niat tuh. Kalau dalam tayamum ketika mengambil debu. Ya, ketika nakul tuhrab mengambil debu nih di sini niatnya kalau dalam tayamum. Tapi tetap istihdar. Jangan ngambil debu niat sini hilang, enggak, tetap niat di sini sampai ke mukanya diusap. Itu ya, dan seterusnya. Itu namanya ya. Kalau haji ketika apa? Ketika dia mau ketika ihram ya, ketika dia mau memakai pakaian ihram, dan jelas di waktunya ya, ada waktu miqat zamani, ada miqat makani. Waktunya emang udah boleh. Baik, kemudian kaifiyatun. Nah, bagaimana tata caranya? Tata cara di dalam niat. Takhtalifu bi ikhtilafil ibadah. Caranya itu berbeda dengan tergantung ibadahnya. Jadi ada ibadahnya ketika takbir dalam sholat, ketika basuh air dalam wudu, dan seterusnya. Kemudian syartun, syaratnya. Baik, syaratnya niat ada berapa? Syaratnya niat semuanya ada 6. Syaratnya niat ada 6. Jadi niat itu fardunya wudu, tapi di niat itu pun ada syaratnya. Makanya kenapa orang non muslim, orang kafir, kalau dia sholat nggak sah, atau dia wudu nggak sah, karena dia sudah mentok di niatnya. Kenapa? Karena syarat niat ada 6. Yang pertama apa? Islamun nawi. Syarat yang pertama harus muslim atau muslimah. Berarti kalau dia bukan seorang muslim atau muslimah, dia udah mentok di situ. Makanya kalau ada pertanyaan, ada orang non muslim sholat atau non muslim wudu, sah gak wudunya? Ya nggak sah. Ya, sholatnya gimana? Sah atau tidak? Ya nggak sah. Ya, syarat sah bagaimana? Ya masuk Islam dulu, syahadat dulu, baru sah. Gitu. Tapi kalau ikut tahlilan gimana? Ikut tahlilan? Karena non muslim, karena dia bertetangga ikut orang tahlilan, tetangganya meninggal dia ikut juga tahlilan. Bagaimana? Biarin aja, kali dapat hidayah nanti. Nah, gitu ya. Yang kedua syaratnya harus tamyiz. Syarat niat mesti tamyiz. Anak kecil yang sudah bisa makan, minum, istinja sendiri, itu tamyiz. Nah, jadi kalau anak kecil yang belum tamyiz, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia wudu, sah gak wudunya? Enggak sah. Loh kok enggak sah wudunya?
Karena syaratnya niat mesti tamyiz. Tapi kalau dia mau wudu bagaimana? Ngikutin kita? Boleh. Sama kayak kemarin tuh. Kalau anak kecil yang belum tamyiz umur 5 tahun jangan suruh, "Sholat, nah ayo sholat." Nggak boleh. Karena memang belum ada perintah wajib. Perintah wajib kapan? Umur 7 tahun dan sudah tahu tamyiz. Kalau umur belum 7 tahun, baru 5 tahun misalnya atau 4 tahun, kita paksa, "Ayo sholat." Nggak. Kagak boleh. Sampai nangis-nangis suruh sholat ya kagak. Di dosa tuh yang nyuruh, orang belum tamyiz. Tapi gimana caranya? Caranya panggil, "Nak, sini lihat. Cara wudu begini, cara sholat begini," begitu cara ngajarinya. Jangan suruh sholat. Kalau dia udah 7 tahun, udah tamyiz, baru suruh dia sholat. Menyuruh hanya hukumnya wajib, bukan menyuruh sholatnya. Perkara nanti dia nggak bisa, dia nggak mau juga sholat. Yang penting kita udah jatuh tuh. Ya kewajiban kita memerintahkan dia sholat. Kemudian ya al-ilmu bil manwi. Syarat selanjutnya harus tahu dengan yang dia niatin. Jangan niat kalau orang wudu, ente ngapain? Ngikutin aja yang samping. Dia nggak tahu tuh. Itu namanya wudu. Oh, wudu tuh yang tadi kita lakukan tuh wudu. Iya, itu namanya wudu. Boleh nggak begitu? Ya kagak boleh. Mesti kenalin dulu nih wudu. Wudu ini syarat sahnya sholat. Walaupun secara umumnya aja dijelasin, nggak detail. Kalau orang ada ente ngapain? Anda mau wudu? Wudu itu apa? Udah ikutin aja udah. Itu nggak boleh begitu deh. Akhirnya ngikutin, baru udah ngikutin dijelasin, ya nggak boleh. Jelasin dulu walaupun secara umum. Kalau ibadah tanpa dia tahu keilmuannya tidak sah. Karena syaratnya al ilmu bil manwi, tahu dengan apa yang dia niatkan. Kemudian adamul ityan bima yunafiha. Syarat selanjutnya niat itu tidak boleh, tidak ada sesuatu yang membatalkan niat. Tidak boleh. Misalnya di tengah-tengah wudu waliyadzubillah dia murtad waliyadzubillah. Itu kan menafikan niat tuh. Nah itu nggak boleh, itu membatalkan. Kemudian yang kelima ada muta'alliqatu habisy. Tidak boleh mengkaitkan niat dengan sesuatu. Contoh, misalnya seperti niat Niat salat annahu sayaqtauha idza ja'a fulan. Saya niat salat maghrib, jika fulan datang saya batalin salatnya. Atau saya niat maghrib kalau saya lulus ujian. Allahu Akbar. Sah atau tidak? Enggak sah. Walaupun belum datang tuh fulan, tetap udah enggak sah salatnya. Karena niat itu enggak boleh dikaitkan dengan sesuatu apapun. Nah itulah 6. Yang terakhir tahaqqul muqtadi. Harus yakin. Kalau enggak yakin enggak boleh. Contoh, misalnya maghrib nih, masuk isya. Pas isya dia ragu. Batal apa enggak udahnya ya? Batal apa enggak ya tadi ya? Udah dah. Dia ragu nih. Habis wudu, dia inget. Tuh kan bener. Aneh baru inget tadi aneh batal. Kira-kira sah gak wudunya? Enggak sah. Wudunya enggak sah. Lah kan dia bener batal. Kenapa sekarang enggak sah wudunya? Karena ketika dia wudu dia enggak yakin. Terus bagaimana caranya? Batalin sekalian. Caranya batalin sekalian biar dia yakin baru dia wudu. Jangan dia ragu wudu kagak. Batal kagak. Wudu pas udah wudu kelar baru ingat dia batal, itu enggak sah. Nah kalau dia ingat dia enggak masih ada wudu belum batal bagaimana? Sah wudunya, tapi wudu yang tadi bukan wudu yang sekarang nih. Masih berlaku wudu yang tadi. Kalau kita ragu saat saya batal gak wudu saya? Statusnya batal atau tidak? Tidak batal. Ragu itu tidak membatalkan wudu. Al-yakin la yuzalu bisyak. Perkara yang yakin tidak dapat dibatalkan dengan perkara yang ragu. Jadi kalau kita ragu nih, batal apa enggak tadi ya? Batal apa enggak? Maka statusnya batal atau tidak? Tidak batal. Jadi perkara ragu. Contoh, ini halayak ramai ini, ada laki perempuan, kita ada wudu, tangan kita
kayaknya nyentuh tangan aneh deh. Tapi nyentuh tangan perempuan atau tangan laki ya? Ya, atau nyentuh perempuan tapi ragu. Tadi nyentuh karena bajunya apa karena kulitnya? Nah itu statusnya nggak batal. Ya, status yang begitu tidak batal. Karena yang namanya batal yakin ente nyentuh. Ya, emang batal baru. Kalau nggak ada keyakinan nggak batal. Atau lagi sholat sama aja. Lagi sholat, aduh, kayak ada yang keluar, kayaknya ada yang keluar, kayaknya. Maaf ya, kalau belum kecium baunya atau belum ada suaranya, jangan dibatalin, lanjutin aja. Jelas. Ada satu kisah tuh lucu sekali. Ada ulama itu ditanya tentang masalah ragu. Yang nanya ini agak rada-rada. Ada di itu, ada seorang syekh. Kayak ditanya gimana? Saya ragu-ragu ketika saya mau sholat kayak ada yang keluar. Kayak ada yang keluar, saya ragu-ragu batal atau enggak. Kata saya kalau ragu-ragu enggak batal, al yakin la yuzalu bisyak. Tapi saya pegang belakang saya ada yang basah katanya. Katanya wallahi ya, itu bukan apa ya, bukan ragu lagi, emang ente buang air. Ala kali hal. Nah, jadi diperjelas mesti diyakinin tuh, batalin sekalian. Nah, selanjutnya di sini wa maksudun, yang terakhir daripada niat harus ada maksud, tujuan. Tujuan niat itu apa? Tujuan niat tamyizul ada anil ibadah. Tujuan niat adalah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ya, misal mandi Jumat. Kalau orang mau berangkat Jumat sunnah mandi gak? Sunnah. Mandi Jumat kan ya? Saya niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Nah sekarang kalau dia nggak niat, apa bedanya dengan mandi untuk nyegerin badan atau ngebersihin badan? Mandi Jumat sama mandi pagi ada yang beda gak? Nggak ada yang beda, sama-sama apa? Yang diguyur Yang diguyur badan-badan juga, nggak ada perbedaan. Terus yang membedakan apa tuh? Ini mandinya mandi biasa, ini mandi sunnah. Apa yang membedakan? Niat. Kayak nih duduk sini nih, duduk di masjid. Duduk di masjid yang jadi ibadah dengan yang kagak, ya, bedanya di mana? Di niat. Kalau orang duduk nggak pakai niat, sama duduk, sama aja. Duduk nggak pakai niat, sama duduk dengan niat. Rupa duduknya sama, emang beda kagak? Misal kalau duduknya ibadah, duduknya kita sahut. Kalau duduknya biasa sila kan nggak begitu juga, sama aja kan. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan nih niat. Orang duduk di masjid jadi ibadah kalau niat itikaf. Kalau jangan niat itikaf ya duduknya nggak ada pahalanya. Gitu. Sama mandi wajib. Sedangkan mandi Jumat bedanya apa? Niat juga. Mandi wajib sama juga diguyur badannya juga. Tapi ini ngangkat hadas besar, kalau niatnya niat mengangkat hadas besar, begitu terus. Jadi niat itu tujuannya apa? Membedakan antara adah dengan ibadah, antara kebiasaan dengan ibadat itu daripada tujuan niat. Baik. Gimana yang niat niat wudu? Niat thahara li sholati, niat thahara li shalah. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghar. Apakah niat itu harus sempurna? Afdal. Tapi minimal nawaitul wudu sudah cukup. Nawaitul wudu sudah cukup. Atau nawaitu thaharah lis-shalah. Cukup. Tapi kalau dia niatnya nawaitu thaharah tanpa niat shalah enggak cukup. Ya, maka niat apa? Nawaitu thaharah lis-shalah atau nawaitul wudu, atau mau lebih sempurna yang sudah dihafal umumnya, nawaitul wudu li rafil hadasil asghar fardan lillahi taala bil qalbi, niatnya dengan dalam hati, au ghairiha minan niyatil mujza inda ghusl wajhi, atau enggak harus niat tohara, boleh pakai niat wudu, niat rafal hadas, apalagi niat tohara li shalah boleh, atau gini, nawaitu wudu nawaitu maftakara atau nawaitu
listibahati apa sholat, atau nawaitu wudu, atau nawaitu listibahah, nawaitu tahara listibahati sholat, boleh juga. Saya niat tahara untuk diperbolehkan sholat misalnya. Pokoknya boleh divariasiin gitu. Bukan saklek wudu itu nawaitu wudu, enggak saklek. Apa aja yang penting tadi sesuai dengan apa? Bentuk niat yang diperbolehkan. Indah ghusl wajh, kapan niatnya? Ketika membasuh muka. Niatnya ketika membasuh muka. Kalau tanya mana itu muka, mana itu batasan, nanti akan kita bahas. Wa tsani ghusl wajhi jami'i. Lihat. Yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah seluruhnya, mimma nabitu sya'ri ra'sihi ila dzakan. Dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu. Jadi ini yang disebut muka nih. Sebut muka ini. Tempat tumbuhnya dia rambut sampai akhir pertemuan, muntahal lihat, akhir dagu nih. Ini muka nih. Kalau dia panjangnya, wa minal udhuni ilal udhun, kemudian telinga ke telinga, berarti ini masuk muka. Antara telinga sama cambang ini yang putih, ini masuk bagian muka. Maka ini air mesti kena semuanya nih. Kalau orang wudu maka wajib dilebihin. Kalau orang wudu wajib dilebihin, nggak boleh orang wudu ngepasin banget, dipasin banget kita. Nggak boleh, wajib dilebihin. Makanya kalau ada sebagian apa? Ada sebagian tutorial berwudu pakai air sedikit. Kalau pendapat Al-Faqir kurang sepakat. Kalau airnya dikit banget, kadang-kadang pakai aqua gelas dikit. Karena syaratnya air ngalir secara tabii. Secara tabii. Kalau tahu dikit kita nggak tabii. Kalau Rasulullah air sedikit wajar. Rasulullah tuh kulitnya jangan sama kulit kita, beda kulitnya. Air itu nggak melepas. Pengen apa? Merasakan tubuhnya Rasulullah. Lah kalau kita langsung keluar langsung kabur dia, buru-buru. Saking banyak dosanya mau kabur dia. Rasul kagak dia, ketahan semuanya. Ah gitu. Makanya ya kalau air jangan dikit-dikit juga lah. Ya, kalau masih satu botol masih. Kalau satu aqua dikit buat semuanya kita nggak bisa. Nggak sama. Jangan samakan dengan suatu riwayat saklek. Nah, beda dengan Rasulullah ya beda jelas. Ya, nah, pakai air mengalir, pakai air ngalir jangan dikit. Oke, ngusap namanya itu ngusap. Ya, air nggak ngalir jadinya. Ngalir di sini doang ngalirnya. Ya, pas diginiin nggak ada yang ngalir. Apa yang ngalir di sini? Kagak ada yang ngalir. Cuma timbang basah doang. Iya, kadang-kadang pakai semprot. Kemudian gitu. Ala kulli hal, ya, Masya Allah ya. Ya lebihin lah dikit, jangan sampai enggak ngalir. Wasya'ran wa basyaran. Tuh. Baik rambut yang ada di muka, wa basyaran, dan kulitnya mesti kena. Ya, la batinal lihyat rajul wa ardai idza kathufat. Kecuali bagian dalam dari jenggot laki-laki. Lihat, jenggot laki-laki. Kenapa sebut laki-laki di sini? Kalau perempuan jenggotan, walaupun lebat, wajib dibasuh dalamnya. Kalau laki kan kagak nih. Kalau dia jenggotnya lebat, cukup luarnya aja, dalamnya nggak perlu. Kalau perempuan mau dia lebat, wajib dikenain dalamnya. Kenapa? Karena jarang. Makanya kalau perempuan sunnah jenggotan dipotong, dikerik, jangan dibiarin, jangan. Kadang-kadang dibiarin, jangan. Ya kumisan jenggotan dia sunnah tuh. Nah kalau laki-laki harus, kalau dia lebat cukup luarnya doang. Nah ukuran lebat atau enggak lebat bagaimana? Maka ada kaidahnya, dobitnya. Apa dobitnya? Kalau orang yang jenggotan kemudian bagian kulitnya enggak kelihatan oleh lawan bicaranya, kurang lebih 1,5 meter, ya enggak kelihatan daripada kulitnya, berarti itu lebat. Kalau masih kelihatan dalam kulitnya berarti tidaklah lebat. Kalau tidak lebat bagaimana? Luar dalamnya masih dibasuh. Apalagi cuma satu doang jenggot sini. Ya kalau satu ditarik aja cabut.
Sunnah ya sunnah cuma sunnah kan harus apa? Iya, sunnah itu keindahan. Jangan satu di sini. Satu cabut aja. Sunnah itu keindahan, jangan jadi lucu orang lihatnya. Gitu. Kadang-kadang orang apa? Polos bener orang ya. Kaji harus dikaji dalam gitu. Nah, wa aridai apa tuh? Apa aridai? Dia brewoknya. Ini idar namanya. Cambang. Antara cambang dengan jenggot namanya arid. Arid itu brewok. Kalau dia brewoknya sama jenggotnya lebat, cukup luarnya dia ambil dulu. Gitu. Nah, sunahnya ada sunahnya nanti takhlil, ambil air lagi, kemudian takhlil gitu. Tapi sunah wajibnya tadi gitu. Nah, gitu ya. Itu hanya berlaku bagi jenggot sama brewok. Selain dua ini wajib luar dalamnya. Kumisnya tebal, dalam-dalam masih dimasukin lah gitu. Enggak boleh kagak deh. Dia punya apa cambang masih di ini. Harus semuanya apa dia punya alis sama masih dirapin semuanya tuh. Idza kasafat kalau itu lebat. Kalau lebat kembali lagi wajib luar dalam dibasuh dan harus dikenakan ayat. Wallahu taala alam bisawab syaril Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين